Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik yang ada pada kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut Dia. Pribadi yang sempurna. Pribadi yang merelakan dirinya. Pribadi yang tidak memandang kesetaraan dengan Allah adalah satu-satunya yang harus dipertahankan. Ia menanggalkan, turun ke dunia, mengambil rupa sebagai hamba, mati dengan cara yang hina, untuk bertemu Bapak Ibu dan saya. Sambut Dia, cintai Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Biarlah hati dan rohmu diperbaharui setiap waktu. Mari kita sambut. Kita bersorai. Kita memuji. Dan kita menyembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya hati anaklah yang dapat mengenal isi hati Bapa. Jika kita adalah anak, kita dapat mengenal isi hati Bapa. Mari sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ketika kami bangun pada pagi hari ini. Ada Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini,
Kami dapat menggerakkan jari-jari kami, tubuh kami. Kami dapat melihat senyum di wajah saudara-saudara kami. Juga jaringan internet yang baik. Tuhan, kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Engkau izinkan kami memanggilmu Bapa. Bapa, terima kasih. Engkau yang memanggil kami anak-Mu. Bapa, bawa kami lebih mengenal isi hati-Mu. Bawa kami lebih mengerti jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ketika Bapa mengirimkan Roh Kudus ke atas kami. Roh Kudus, Engkau lembut, Engkau manis. Keberadaanmu, Roh Kudus, yang membuat keberadaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus makin nyata. Kami nggak tahu bagaimana kami harus berdoa pada pagi hari ini. Karena keberadaanmu, Roh Kudus, membantu kami. Keberadaanmu, Roh Kudus, membantu kami untuk berdoa kepada Allah Bapa,
bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai jiwa. Dengarkan dan rasakan ketika Roh Allah hadir di sini. Rasakan ketika Roh Kudus menyuapimu rutin mana. Sadari pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Kenapa hatimu gelisah? Bukankah burung pipit Tuhan pelihara? Dan bunga bakung di taman Tuhan beri penghidupan. Bahkan Tuhan mendandaninya. Berdiri dan lihatlah. Ketika benteng keangkuhan teruntuh, berdiri dan lihatlah. Ketika raksasa itu jatuh, berdiri dan lihatlah. Ketika Tuhan yang kudus memanggil umatnya, dengarkan. Surga berseru-seru. Waktunya sudah hampir tiba. Bahkan sudah tiba saatnya sekarang, bahwa penyembah-penyembah Bapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, Bapak Ibu. Allah itu roh. Karena Ia adalah Allah. Ia mempunyai hak kemerdekaan untuk memilih siapa-siapa yang akan dipakainya.
untuk melaksanakan rencana penyelamatan manusia. Juga siapa-siapa yang lebih dulu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyembah bukan untuk sebuah kemenangan, tetapi Bapak Ibu dan saya menyembah dari kemenangan akan Kristus. Walau pada awalnya Allah sendiri yang menyebut orang Israel sebagai cacing dan ulat, dan menggambarkan mereka sebagai tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana yang berkenan kepadanya. Namun ketika Bapak Ibu dan saya menerima Tuhan Yesus ke dalam hati, sehingga bejana tanah liat ini sekarang menjadi alat untuk kemuliaannya. Kitab Yeremia 18 ayat 6 berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan." Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dua Korintus 4 ayat 7 berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru
untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan-Nya, yaitu kita, Bapak, Ibu, dan saya. Yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Marilah kita bersyukur untuk anugerah ini, bahwa kita yang tadinya bukan umat, sekarang adalah umat kepunyaannya. Kita yang tadinya dimurkai, sekarang menjadi bejana kemuliaannya. Rasakan di dalam hati Bapak Ibu pada saat ini suara getaran, suara dentuman, suara nada, dan instrumen-instrumen cinta. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hati seperti hati Tuhan Yesus. Hati yang penuh belas kasihan. Dan berikanlah kepada kami mata seperti mata Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam rumah Bapakku di surga. Melainkan merekalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekalipun mereka sudah bernubuat, dapat mengusir setan, dapat mengadakan banyak mukjizat, tapi jika mereka tidak melakukan kehendak Bapa,
maka Tuhan akan berterus terang kepada mereka. Untuk menyingkir dari hadapannya. Kehendak Bapa hanya ada satu, Bapak Ibu, yaitu agar Bapak Ibu memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Hidup kekal ada dalam Anak Yesus Kristus namanya. Barang siapa menerima Anak, maka ia peroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak menerima Anak, ia tidak dapat memiliki hidup yang kekal. Tuhan, maafkanlah kami ketika kami mudah melihat kekurangan orang lain, ketika kami masih bisa melihat kesalahan orang lain. Maafkan kami, Tuhan. Berikanlah kepada kami hati seperti hati-Mu, hati yang murni dan tulus. Biarlah pada pagi hari ini kami memiliki hati-Mu, Tuhan. Mulai pagi hari ini, agar kami sulit melihat kekurangan orang lain, agar kami mudah merasakan kasih Bapa. Petrus pernah berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Damai sejahtera Allah ada bersama Bapak, Ibu, dan saya, dan juga siapapun yang mendengar doa pada saat ini.
damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan telah bersumpah kepada Daud, hamba Allah, untuk selama-lamanya. Tuhan hendak menegakkan anak cucu Daud dan membangun tahta Daud turun-temurun. Maksudnya ialah setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang memuji-muji Tuhan, menerima janji-janji Allah. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya yang Tuhan pilih? Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku gak layak. Kenapa Tuhan memilih saya? Bapak Ibu yang terkasih, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan saya termasuk orang yang dipilih dari semula untuk beroleh selamat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dari sejak kandungan ibu kita. Untuk menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan agar rencana Tuhan terjadi. Oleh karena kesaksian Kristuslah, maka maut bekerja sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Allah atas kita. Ini kesempatan Bapak Ibu dan saya. Apakah Bapak Ibu dan saya mau menerima anugerah itu? Ataukah menyia-nyiakan anugerah keselamatan ini? Mari sembah Tuhan. Mari nikmati kasih-Nya. Tuhan, ajari kami untuk lebih mengerti. Ajari kami untuk lebih memahami bahasa kasih-Mu. Bahkan setiap badai yang harus kami lewati, ajari kami untuk melihat kasih-Mu di sana. Bapak Ibu yang terkasih, tenggelamlah terus dalam cinta Tuhan. Inilah tahun pembebasan umat-umat pilihan Allah. Ini masanya
Tuhan, pada pagi hari ini saya khususnya mau berdoa untuk ibu. Buka hatimu, Bu. Rasakan kehadiran Roh Kudus. Ia melihat air matamu. Seruan doamu sudah sampai ke surga. Roh Kudus yang membebat luka hatimu, lepaskan pengampunan. Bapa mengerti. Katakan, berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa, ini aku anakmu. Dan Bapa adalah Bapakku. Hadirlah di sini. Di dalam hatiku. Katakan, Bapa, aku butuh Bapa. Rasakan kehadirannya. Dengan kasih yang besar, Bapa hadir dan memelukmu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
setiap doa dan pengampunan yang Bapak Ibu lepaskan di bumi ini, maka terlepas juga di surga. Dan apa yang Bapak Ibu ikat di bumi ini, terikat juga di surga. Tuhan, saya juga mau berdoa untuk Ibu. Roh Kudus melihat air matamu. Mungkin dunia tidak dapat melihat ketika engkau menutupi kesedihanmu. Tapi Roh Kudus tahu, Ia yang menyelidiki hati dan batinmu. Seruan doamu untuk keluarga, untuk pemeliharaan, Bapa mendengar doa-doamu. Terimalah perkenanan yang dari Tuhan. Milikilah hati yang menyembah, hati yang intim dengan Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan ke atasmu. Yes. Tuhan, saya juga mau berdoa khususnya untuk Ibu Mama. Karena Engkau berseru, Tuhan mendengarkan. Ibu, ikutin saya berdoa. Roh Kudus hadir di sini bersama-sama dengan saya, tinggal di dalam hati saya. Saya butuh Roh Kudus. Seperti halnya saya membutuhkan seorang mama
Roh Kudus, saya tahu Engkau hadir di sini. Peluk saya. Peluk saya, Roh Kudus. Saya ingin menangis. Saya ingin beristirahat dalam pelukan pangkuanmu. Terus mengalir, terus mengalir. Rasakan roh itu hadir. Rasakan cintanya, rasakan kasihnya. Ya, seruan ibu gak didengarkan, dan seruan bapak ibu dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini juga didengarkan. Berperkaralah dan sembahlah Dia. Tinggallah dalam kasih-Nya, tinggal dalam anugerah-Nya. Dia ada, Dia hidup, Dia mendengarkan doa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita harus berdiam. Karena ini saatnya Tuhan yang berbicara. Biarlah sinar kemuliaan Allah turun atas kita semua. Turun atas Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Tanggalkan semua beban-beban, bayang-bayang maut kematian. Tanggalkan. Jangan takut Bapak Ibu, sebab tongkat dan gadanya adalah penghibur bagi kita. Tangan
tangannya menatang langit dan menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya. Kuat kuasa yang kini tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Bersyukurlah, bersorak-sorailah, teruslah menyembah, teruslah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Sekalipun sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi kasih-Mu Tuhan yang terus menyelimuti kami, yang terus mengisi hati kami, mengisi ruang kosong dalam hidup kami, hingga kami kepenuhan kasih, dan kasih itu melimpah, sehingga kami dapat dan mampu membagikan kasih ini ke banyak orang yang Tuhan pertemukan. Bapa, kami bersyukur kami sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita hadapi hari ini bersama-sama. Kiranya penyertaan malaikat Tuhan sempurna mengiringi perjalanan Bapak Ibu, perjalanan kita semua. Jika kita keluar rumah pada hari ini, terhindar dari virus-virus, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami sudah menerima semuanya itu. Kami menerima perlindungan, kasih, anugerah, keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.